Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kodera. Masih di series OP Python bersama Kaliga Dwindra Putraka. Di video ke-6 kali ini kita akan membahas terkait tipe data lanjutan yang terdiri dari list, tuple, set, dan juga dictionary. Kenapa mempelajari tipe data lanjutan ini sangat penting? Misalnya, kalian adalah koki handal. Kalian ini harus tahu jenis pinsau dan juga fungsi-fungsinya. Nah, tipe data ini pisau-pisau yang kita gunakan buat mengolah data yang lebih kompleks dalam program. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, kita semua tuh pasti udah familiar sama yang namanya tipe data dasar, kayak angka, integer, float, lalu ada teks yang berupa string. Itu udah kita bahas di awal-awal. Tapi gimana kalau datanya ini makin ribet dan banyak? Misalnya daftar belanjaan, data user, atau setting aplikasi. Nah, disinilah tipe data lanjutan Python ini beraksi. Anggap aja ini kotak perkakas spesial buat kita. Yang pertama ada list. Bayangin aja kayak daftar belanjaan atau playlist lagu favorit kamu yang urutannya itu penting dan isinya bisa kamu tambah, kurangin, atau kamu ubah-ubah. List ini bersifat fleksibel sekali. Kita bisa bilang list ini mutable atau bisa diubah. Lalu yang kedua ada tuple. Tuple ini mirip list, tapi bedanya sekali tuple ini dibuat isinya sama sekali nggak bisa diubah. Kayak koordinat GPS yang udah pasti atau tanggal lahir yang bersifat paten. Dia nggak bisa diganggu-gugat, maka tuple ini masuk ke tipe data yang immutable atau tidak bisa diubah. Kita ada set. Set ini bisa digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang unik, jadi nggak ada duplikat. Urutannya juga nggak penting di sini, ibarat kayak kumpulan tag unik untuk artikel atau daftar teman tanpa ada nama yang double. Yang terakhir ada dictionary. Dictionary ini jagonya buat nyimpen data yang sifatnya berpasangan. Yang pertama ada kunci dan juga nilai. Sifatnya dictionary ini benar-benar mirip kamus, yang dimana ketika kita cari data, kita cari kata atau key, kita bisa nemuin value-nya. Atau mungkin kita bisa misalkan ini kayak kontak di HP kamu, yang dimana nama ini buat cari nomor teleponnya, ya sifatnya super efisien buat nyari data. Karena pembahasannya sudah selesai, kita langsung masuk ke sesi coding. Oke teman-teman, kita masuk di sesi coding. Di sini kita akan mencoba mengimplementasikan terkait materi yang sudah kita bahas dan kita pelajari tadi terkait tipe data lanjutan. Di sini kita pertama-tama akan mencoba membuat list. Untuk membuat list, saya sudah pernah membuat list ini di video ke-3, di mana saya menggunakan operator keanggotaan. Di mana operator keanggotaan ini harus menggunakan list. Di sini, misalnya kita ingin membuat list buah, kita bisa membuat list ini dengan kurung siku, lalu kita isi dengan data yang kita inginkan. Di sini misalnya saya tulis buah apel, lalu ada pisang, dan ada strawberry. Nah, di sini kita bisa menampilkan data ini langsung dengan print. Nah, tapi ketika dia di print, dia hanya akan menampilkan ini dengan kurung sikunya juga. Untuk menampilkan isi dari list tersebut, kita bisa menggunakan pelajaran yang sudah atau materi yang sudah kita bahas dan kita pelajari di video sebelumnya terkait perulangan. Nah, untuk menampilkan tersebut kita bisa menggunakan perulangan for, yang dimana for i in buah print i. Nah, di sini kita sudah mendeklarasikan bahwa i ini akan mengambil tiap nilai yang ada di variabel atau variabel list buah. Nah, di sini sudah bisa ditampilkan isi dari variabel buah. Selanjutnya ada tuple. Tuple ini berbeda dengan list, yang dimana list ini
list itu bersifat mutable dan tuple ini tidak bersifat mutable. Nah, kalau misalnya kita ngomongin mutable, di sini kita bisa coba untuk menambahkan elemen di dalam list, kita bisa menggunakan append. Saya di sini kita ingin menambahkan buah jeruk. Nah, sekarang ketika kita akan menampilkan, dia akan menampilkan data yang sudah kita tambahkan, di mana di list ini sudah memuat data apel, pisang, stroberi, dan jeruk. Lalu untuk menghapus item dari list, kita bisa menggunakan remove. Di sini misalnya kita ingin meremove strawberry. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai strawberry di dalam list sudah tidak ada dan yang hanya ditampilkan adalah apel dan pisang. Nah, untuk mengakses nilai atau item dari list, kita bisa menggunakan kurung siku. Misalnya di sini kita ingin mengakses indeks pertama. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di Python itu indeks pertama dimulai dari 0. Nah, ketika kita tampilkan, ketika kita menggunakan print, dia akan menampilkan nilai dari indeks pertama dari list buah. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita ingin mengganti nilai dari data yang ada di dalam list? Untuk mengganti nilai data yang ada di dalam list, kita bisa menggunakan nama listnya, kurung siku, dan di sini indeks dari data yang ingin kalian ubah. Misalnya di sini saya ingin mengganti pisang. Karena pisang itu adalah indeks ke-1, kita bisa langsung menuliskan 1 sama dengan kita memasukkan nilai string yang ingin kita ubah. Misalnya di sini saya ingin membuat pisang menjadi jeruk. Ketika di print, di variabel buah, pisang ini sudah kita ganti dengan nilai string jeruk. Selanjutnya kita masuk ke tuple. Dan di mana tuple ini adalah dia mirip dengan list, namun di tuple ini datanya tidak bisa diubah. Misalnya di sini saya ingin membuat list nama mahasiswa atau tuple nama mahasiswa. Untuk membuat tuple, kita bisa menggunakan kurung biasa atau kurung bulat yang biasa kita gunakan untuk menaruh parameter. Di sini misalnya saya ingin membuat data dan Nanda. Nah, di sini untuk menampilkan tuple pun juga bisa menggunakan print biasa, yang dimana jika kita print, dia akan menampilkan secara langsung nilai dari variabel mahasiswa, yang dimana itu termasuk juga dengan kurungnya. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin menampilkannya tanpa format dalam kurungnya itu? Kita bisa menggunakan cara yang sama seperti untuk menampilkan list, yaitu dengan seperti ini. Jika kita print, dia akan menampilkan nama ini ke bawah, dan yang diakses adalah nilai-nilai yang ada di dalam tuple tersebut. Lalu ada set. Nah, set ini dia mirip seperti list, tapi dia harus unik. Karena jika
Jika dia tidak unik, maka disebutnya bukan set. Nah, set ini harus unik dan urutannya itu tidak penting. Ya, misalnya di sini kita ingin buat set angka. Nah, untuk membuat set, kita bisa menggunakan kurung perawal, lalu kita masukkan data yang ingin kita inginkan. Di sini untuk menampilkannya, bisa menggunakan print biasa, di mana jika menggunakan print biasa, sama seperti list dan tuple, dia akan menampilkan termasuk format yang ada di depannya. Nah, untuk menampilkannya dengan format yang berbeda, tanpa dengan kurung perawalnya, kalian bisa menggunakan perulangan. Saya di sini mempunyai dictionary berupa data mahasiswa. Misalnya di sini saya ingin membuat key-nya adalah nama dan value-nya adalah nama dari mahasiswa tersebut, misalnya Andi. Nah, untuk menambahkan key yang lain bisa menggunakan koma, lalu kita tambahkan key lainnya. Misalnya di sini saya ingin membuat name, lalu saya bisa nambahkan titik 2 dan saya assign nilainya dengan name yang saya inginkan. Misalnya di sini 054. Nah, di sini kita sudah mempunyai dictionary mahasiswa, di mana isinya adalah data-data mahasiswa yang sudah saya tambahkan. Untuk penampilannya kita bisa menggunakan print biasa. Dan jika ditampilkan, dia akan ditampilkan dalam bentuk format sesuai. Dan untuk menampilkan item dari dictionary yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan perulangan. Nah, dengan menggunakan perulangan ini, kalian tidak akan mendapatkan format yang sama seperti nilai dari variabel tersebut. Di sini ditampilkan dalam bentuk dalam kurung dan diakses item yang ada di dalam. Nah, ini juga bisa berdasarkan value. Misalnya kita ingin menampilkan value-nya aja. Dan di sini akan ditampilkan value yang ada di dalam sini dengan nama atas nama Andi dan name dengan name 054. Begitu juga dengan keys. Jika kalian ingin hanya menampilkan keys-nya, kalian bisa menambahkan kata kunci keys dan akan menampilkan keys-nya doang. Sekian video ke-6 di series OP Python ini. Di video ke-7 kita akan membahas terkait function. So stay tune dan tetap semangat ngoding. Sampai jumpa di video selanjutnya.